Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini saya mengambil tema kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus. Saya mengambil nats Alkitab yang terdapat di dalam Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh. Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketujuh. Saya akan bacakan bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Pada hari Jumat yang lalu, tepatnya di Jumat Agung, kita memperingati wafatnya Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus, bahkan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka, dari penghukuman kekal yang dirancang Allah sebelumnya. Ya, Yesus Kristus harus menderita, harus mati di atas kayu salib. Dan oleh kematiannya, kita memperoleh keselamatan. Di kuasa kematian Yesus Kristus itu memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepadanya. Ya, Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati, dia harus menderita. Ya, dia dicambuk, ya, dipukuli, ya, diludahi, ya, diperlakukan tidak manusiawi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bahkan Yesus harus menjalani jalan salib. Yesus harus memikul salibnya sampai ke tempat yang namanya Bukit Golgota, di mana Yesus akan disalibkan. Begitu luar biasa penderitaan Yesus. Itu semua dilakukan karena membuktikan betapa luar biasa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus harus menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, luar biasa berkat dari kematian Yesus. Ada kuasa di salib Kristus bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berkaitan dengan tema kita malam hari ini, kuasa salib Kristus. Kita akan belajar ada beberapa hal kuasa salib Kristus yang diterima oleh setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kuasa salib Kristus memberi pengampunan dosa. Ya, kuasa salib Kristus memberikan pengampunan dosa. Ya. Di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma 8 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini kuasa salib Kristus. Ayat yang pertama dalam Roma 8 ini, ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini berita baik, ini berita sukacita. Jadi siapapun yang telah di dalam Kristus, artinya yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka di dalam orang itu
Tidak ada lagi penghukuman. Dibebaskan, dilepaskan. Ini kuasa salib Kristus. Ada pengampunan dosa. Ya, luar biasa saudara. Jadi setiap kita yang percaya dalam nama Yesus, ya, kita percaya bahwa kita telah menerima pengampunan dosa. Tidak ada lagi penghukuman. Ya. Oleh sebab itu, kita harus pergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman. Ada pengampunan dosa. Kuasa salib Kristus membebaskan kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kuasa salib Kristus membebaskan kita dari kelemahan dan sakit penyakit. Kuasa salib Kristus membebaskan kita dari kelemahan kita dan sakit penyakit kita. Ya, di dalam Yesaya pasal 53, mari kita lihat Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Kuasa salib Kristus. Yang kedua adalah menanggung atau membebaskan kita dari segala kelemahan kita. Bahkan sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilur Yesus. Sakit penyakit kita. Apa itu? Ya, apa saja saudara? Disembuhkan. Ya, jadi kuasa salib itu sungguh luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Ya, kita percaya bahwa kelemahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Penderitaan kita, masalah, pergumulan kita semuanya, apapun itu, bahkan sampai kepada sakit penyakit kita, telah ditanggung oleh Tuhan. Ya, artinya kita nggak sendiri, Bapak Ibu. Segala penderitaan yang kita alami, kita tanggung bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah membebaskan kita. Semuanya itu telah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan lewat itu semua kita diberikan ya kelepasan, kebebasan, pengharapan di dalam Dia. Tidak pernah mengecewakan. Ya. Jadi apapun masalah kita, persoalan kita, ingat bahwa kuasa salib Kristus telah membebaskan kita dari segala kelemahan kita, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, kita terima itu dengan iman, keyakinan yang sungguh bahwa Yesus mati, kuasanya telah membebaskan kita dari segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Amin. Yang ketiga, saudara, kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi lewat kematiannya, kuasa kematian Kristus telah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi barang siapa yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya, mereka diberi kuasa, exousia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Luar biasa saudara, kita punya status, kita punya kedudukan yang luar biasa, anak-anak Allah. Ya, ingat kita adalah anak-anak Allah yang diberikan status
ya, yang luar biasa. Ya, anak-anak Allah. Karena itu jangan pernah kita merasa rendah diri, minder, ya, ketidakmampuan. Kita ingat bahwa lewat salib Kristus dia memberikan kita kuasa. Kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, sudah pasti kita adalah ahli waris, Alkitab katakan. Dan kalau ahli waris, maka semua janji Tuhan kita akan terima. Bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu akan menjadi bagian kita. Karena kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, kuasa salib Kristus memampukan kita untuk belajar hidup dalam ketaatan dan menyenangkan hati Bapa. Sekali lagi yang keempat, kuasa salib Kristus memampukan kita untuk belajar taat dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ya. Mari kita melihat ayatnya di dalam Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi keteladanan Yesus dalam ketaatannya menurut kehendak Bapa. Ya. Walaupun harus menderita, dia belajar taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ini membuat satu keteladanan yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Allah. Kita belajar untuk taat kepada kehendak Bapa, sama seperti Yesus. Belajar taat walaupun dalam penderitaan. Ya, Yesus ada keteladanan yang sungguh luar biasa buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar taat sampai mati, ya. Dan kita pun harus demikian, belajar taat dalam hidup ini sekalipun harus menderita, ya. Dalam kehendak Bapa, apapun harus kita jalani dengan ucapan syukur seperti Yesus. Dalam perjalanan iman kita pun harus demikian. Yesus katakan bahwa barang siapa mau menjadi muridku, menjadi pengikutku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ya, setiap hari mungkin ada salib yang harus kita pikul, tapi kita belajar kepada Yesus. Dia taat sampai mati dalam kehendak Bapanya. Kita pun demikian. Sebagai orang-orang yang percaya dalam penderitaan sekalipun apapun itu, ya, kita ingat Yesus. Itulah yang memampukan kita untuk belajar hidup taat dalam kehendak Bapa. Bahkan sampai kita mati pun kita belajar untuk taat dan setia. Karena hal itu menyenangkan hati Bapa. Ya. Kita percaya di balik salib itu ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada mahkota. Sama seperti yang Yesus peroleh. Ya. Dia menjadi pokok, ya, keselamatan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Karena itu tetaplah bertahan apapun yang kita hadapi saat ini. Belajar, ingat pada kehidupan Yesus, penderitaan Yesus. Kita pun sebagai orang-orang yang percaya, kita harus belajar taat. Karena dengan ketaatan kita hidup pasti memuliakan nama Bapa di surga. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah perenungan ini menjadi suatu kekuatan bagi kita. Bahwa kuasa salib Kristus yang pertama memberikan pengampunan. Yang kedua, kuasa salib Kristus itu membebaskan kita dari segala kelemahan kita. Bahkan menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang ketiga, kuasa salib Kristus, ya, membuat kita menjadi anak-anak Allah. Kuasa salib Kristus
menjadikan kita anak-anak Allah. Yang keempat, kuasa salib Kristus ya, membuat kita mampu untuk hidup dalam ketaatan. Dengan ketaatan kita memuliakan Bapa kita di surga. Nah, 4 hal ini biar kita renungkan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sambil kita menantikan kedatangan Yesus. Kita harus belajar taat ya, sama seperti Kristus. Dan kita percaya ketika Dia datang kembali, kita akan tetap didapati setia dan taat di hadapannya. Puji Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Tetap setia dan taat. Ya, penderitaan Yesus, kematian Yesus memberikan kuasa untuk kita semua. Kuasa salib Kristus memerdekakan, memulihkan kita, menguatkan kita untuk tetap berjalan di dalam iman kepadanya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.